Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Fadil Muzakir Rahman, 13-11-90-13, ada Imanda Pandu Satria, 13-11-90-14, ada Indira Rahmadwi Kinanti, 13-11-90-74, dan ada Suci Nursanah, 13-11-90-87. Selanjutnya yaitu komoditas. Jenis komoditas yaitu komoditas pertanian. Nama komoditasnya yaitu beras dan umur simpan beras putih dapat bertahan hingga 12 tahun, 2 tahun ataupun lebih, tidak mempunyai masa kadaluarsa jika disimpan dengan cara yang tepat. Cara penyimpanan yaitu 1. Simpan beras di dalam wadah tertutup yang terbuat dari logam, kaca, ataupun plastik. Yang kedua, simpan beras pada suhu ruang dengan suhu 26 sampai 15 derajat Celcius agar daya simpan lebih lama. Yang ketiga yaitu jauhkan beras dari air agar tidak lembab. Lalu ada pengemasan. Pengemasan menggunakan karung beras putih polos atau jenis karung yang lebih tebal agar tidak mudah sobek atau bocor. Agar tidak terlalu polos, akan ditambahkan corak khas pabrik, keterangan neto, kode produksi, izin produksi, dan lain-lain. Next, selanjutnya yaitu asal dan tujuan pengiriman. Asal, pabrik beras Pulai Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tujuan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Kabupaten Sidoarjo disebarkan atau didistribusikan lagi ke 5 kecamatan, yaitu Pasar Pabean Sedati, Kecamatan Sedati. Yang kedua, Pasar Wonoayu, Kecamatan Wonoayu. Yang ketiga, Pasar Induk Larangan, Kecamatan Candi. Yang keempat, Pasar Sukodono, Kecamatan Sukodono. Yang kelima, yaitu Pasar Modern Puspa Agro, Kecamatan Taman. Next. Selanjutnya yaitu demand komoditas. Untuk mencari tahu berapa demand yang dibutuhkan di 5 kecamatan Kabupaten Sidoarjo, diperlukan data jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai 2021. Berikut jumlah penduduk berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Candi, Sukodono, Wonoayu, Sedati, dan Taman. Untuk tahunnya yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Imanda Pandu Satria. Kemudian setelah diketahui jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai 2021, maka selanjutnya mencari prediksi jumlah penduduk pada tahun 2022 sampai tahun 2026 menggunakan trendline polinomial. Dan berikut ini adalah hasil prediksi jumlah penduduk untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini menerangkan yaitu jumlah penduduk menurut kecamatan per jiwa. Ada Kecamatan Candi, Sukodono, Wonoayu, Sedati, dan Taman. Dapat dilihat juga hasil jiwa dalam per kecamatan pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Next. Kemudian untuk mencari rata-rata per kapita seminggu konsumsi beras di Kabupaten Sidoarjo, seperti pada tabel di bawah ini. Rata-rata konsumsi per kapita seminggu pada tahun 2017 sampai 2026. Untuk tahun pertama 2017 yaitu menghasilkan 1,565. Untuk tahun kedua 2018 yaitu menghasilkan 1,551. Untuk tahun ketiga yaitu 2019 menghasilkan 1,504. Untuk tahun keempat 2020 menghasilkan 1,505. Untuk tahun kelima 2021
menghasilkan 1,569. Selanjutnya untuk mencari prediksi rata-rata konsumsi pada tahun 2022 sampai 2026 menggunakan trendline polinomial. Berikut ini adalah hasil prediksi rata-rata konsumsi untuk 5 tahun ke depan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Telah diketahui untuk tahun ke-6 2022 menghasilkan 1,63, tahun ke-7 2023 1,73, tahun ke-8 2024 1,86, tahun ke-9 2025 2,01, untuk tahun ke-10 2026 2,20. Next. Berikut adalah hasil forecasting kebutuhan beras per orang per minggu dalam satuan kilo dan kebutuhan beras per orang per bulan dalam satuan ton. Berikut adalah tabel kebutuhan beras per orang per minggu dalam satuan kilogram, yaitu 2022 1,631, 2023 1,729, 2024 1,857, 2025 2,014, 2026 2,200, menghasilkan forecasting pada tabel berikut. Diketahui juga tidak semua beras yang dibutuhkan di Kabupaten Sidoarjo semua itu dari Kabupaten Agam, melainkan pemasok beras sebesar 90% dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Cilacap. Kemudian 10%-nya yaitu dari Kabupaten Agam sendiri. Pada tabel kedua ada kebutuhan beras per orang per bulan dalam satuan ton. Untuk forecasting 2022 yaitu menghasilkan 4.033, 2023 yaitu 3.873, untuk 2024 3.631, 2025 3.265, 2026 2.719. Kemudian hasil-hasil tersebut kita bagi dengan 90%, yang menghasilkan 2022 403, 2023 387, 2024 363, 2025 326, 2026 yaitu menghasilkan 272. Kemudian dari hasil-hasil tersebut kemudian kita bagi 10%, yaitu menghasilkan pada tahun 2022 202, 2023 194, 2024 182, 2025 163, 2026 136. Untuk jumlah next. Berdasarkan data demand komoditas sebelumnya, untuk mengangkut demand tersebut kami menggunakan beberapa alternatif seperti yang di bawah ini. Alternatif pertama yaitu pabrik, alternatif 1, 2. Pada tabel pertama ada kendaraan beli yang berjeniskan kendaraan Vector FN62FTH traktor HIT 6x4. Kemudian untuk harganya sendiri sebagai berikut. Kemudian untuk kapasitas bahan bakar 200 liter. Kemudian untuk kapasitas maksimal perangkutan 36.000 kg. Untuk kecepatan maksimum 74 km per jam. Kemudian untuk waktu dan jarak pabrik sampai Teluk Bayur itu 3 jam 14 menit sama dengan 106 km. Kemudian untuk kendaraan sewanya berjeniskan kendaraan traktor HIT 6x4. Untuk harga kendaraan sendiri berikut. Kemudian untuk kapasitas maksimal perangkutan 36.000 kg, waktu dan jarak pabrik sampai Teluk Bayur 3 jam 14 menit sama dengan 106 km. Untuk alternatif 1, 2
ke 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Itu menggunakan kendaraan sewa yang berjeniskan jenis kendaraan traktor hit 6x4, kapasitas maksimal pengangkutan 36.000 kg, waktu dan jarak alternatif 1 dan 2 ke Kabupaten Sidoarjo itu 2 jam 23 menit sama dengan 82 km. Telah diketahui pada tabel di atas, kemudian kita masukkan ke tabel bawah ini untuk jumlah pengiriman dalam 2 minggu sekali melalui kontainer 40 feet yang digunakan sekali pengiriman. Untuk tahun ke-6 diketahui yaitu menghasilkan 202. Kemudian kita bagi dengan 36, yaitu kapasitas maksimal perangkutan menghasilkan 6, kemudian 194 dibagi 36 menghasilkan 5, 182 dibagi 36 menghasilkan 5, kemudian 345, 163, 5, 136, 4. Untuk satu hari, Lalu untuk sarana dan prasarana, itu sarana prasarana transportasi di Sumatera Barat, ada pelabuhan dengan Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat, Pelabuhan Muaro Padang. Lalu untuk stasiun atau untuk kereta, itu ada Stasiun Padang, Stasiun Duku, Stasiun Lubu Alung, Stasiun Padang Panjang, Stasiun Air Tawar, Stasiun Pariaman, Stasiun Naras, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Dan untuk bandara, itu ada Bandara Internasional Minangkabau, Bandara Pusaka Nagari, Bandara Rokot. Next. Untuk sarana dan prasarana selanjutnya yang ada di Jawa Timur. Untuk pelabuhan, itu ada Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Kaliangat Madura, Pelabuhan Kalimas Surabaya, Pelabuhan Ujung Surabaya, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Untuk stasiun, itu ada Stasiun Banyuwangi, Stasiun Kediri, Jember, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan juga Sidoarjo. Lalu untuk bandara, itu ada Bandara Internasional Juanda, Bandara Harun Thohir Gresik, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Bandara Noto Hadi Negoro Jember, dan Bandara Banyuwangi. Next. Jika dilihat dari data sebelumnya, maka kami memilih menggunakan sarana dan prasarana Pelabuhan Teluk Bayur Padang ke Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk Surabaya alternatif 1, karena pada pelabuhan tersebut sudah memiliki fasilitas penunjang, pengiriman yang baik dari dermaga, lapangan, alat, contohnya seperti gantry looping crane, head truck, forklift, bridge stacker, dan chassis. Dan Bandara Internasional Minangkabau ke Bandara Internasional Juanda, karena pada bandara tersebut sudah melayani pengiriman barang, namun perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan alternatif 2 ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Next. Untuk alur pendistribusian, itu alternatif 1, traktor head, beli atau sewa, kapal general kargo, traktor head sewa 5 tahun. Dimulai dari pabrik beras Pulai Raya Kabupaten Agam, lalu dikirim menggunakan truk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang, lalu transit di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menggunakan kapal dan dikirim lagi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Setelah sampai di sana dikirim lagi menggunakan truk ke pasar di 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk alternatif kedua, itu traktor head, beli atau sewa, pesawat kargo, traktor head sewa 5 tahun. Dikirim dari pabrik beras Pulai Raya Kabupaten Agam menggunakan truk menuju ke Bandara Minangkabau Padang, lalu dikirim menggunakan pesawat ke Bandara Juanda Sidoarjo, lalu setelah itu dikirim lagi ke pasar di 5 kecamatan Kabupaten Sidoarjo menggunakan truk. Next. Untuk peta alternatif 1 itu seperti ini, dari produsen yaitu pabrik beras Pulai Raya, lalu
dikirim ke pelabuhan, setelah itu dilanjutkan ke gudang, dan setelah itu dikirim ke konsumen di 5 kecamatan. Untuk peta alternatif kedua sama, dikirim dari pabrik beras Pulau Raya, tapi setelah itu dikirim ke Bandara Minangkabau, setelah sampai di Juanda, lalu dikirimkan ke gudang, setelah itu dikirim ke konsumen yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Jalan yang digunakan dari pabrik beras Pulau Raya ke Pelabuhan Teluk Bayur memiliki waktu dan jarak tempuh 3 jam 14 menit 106 km. Jalan yang digunakan yaitu Jalan Raya Geduik, Jalan Lintas Sumatera, Jalan Datuak Tan Malaka, Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi, Jalan Lintas Barat Sumatera, Jalan Bypass, Jalan Belawan Teluk Bayur. Dari Pelabuhan Tanjung Perak ke 5 kecamatan Kabupaten Sidoarjo memiliki waktu dan jarak tempuh 2 jam 23 menit 70,2 km. Jalan yang digunakan, Jalan Perak Barat, Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Teluk Weda, Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Tol Surabaya Porong, Jalan Raya Waru, Jalan Delta Sari Indah, Jalan Abdul Rahman, Pasar Pabean Sedati, Jalan Letjen S. Parmen, Jalan Keatrian, Pasar Sono Sidokerto, Jalan Jenggolo, Jalan Surabaya Malang, Jalan Mojopahit Pasar Induk Larangan, Jalan Raya Sumokali, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Jalan Jati Raya, Jalan Sarirogo, Jalan Raya Sukodono, Pasar Sukodono, Jalan Raya Dungus, Jalan Raya Sawunggaling, Pasar Modern Puspa Agro. Jalan yang digunakan untuk alternatif 2 dari pabrik beras Pulau Raya ke Bandara Internasional Minangkabau memiliki waktu dan jarak tempuh 1 jam 59 menit 80,8 km. Jalan yang digunakan Jalan Raya Geduik, Jalan Lintas Sumatera, Jalan Datuak Tan Malaka, Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi, Jalan Lintas Barat Sumatera, Jalan Akses Bandara Internasional Minangkabau. Lalu dari Bandara Internasional Juanda ke 5 kecamatan Kabupaten Sidoarjo memiliki waktu dan jarak tempuh 1 jam 43 menit, 47,6 km. Jalan yang digunakan, Jalan Bandara Juanda, Bandara Internasional Juanda, Jalan Bypass Bandara Juanda, Jalan Abdul Rahman, Pasar Pabean Sedati, Jalan Letjen S. Parmen, Jalan Keatrian, Pasar Sono Sidokerto, Jalan Jenggolo, Jalan Surabaya Malang, Jalan Mojopahit, Pasar Induk Larangan, Jalan Raya Sumokali, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Jalan Jati Raya, Jalan Sarirogo, Jalan Raya Sukodono Pasar Sukodono, Jalan Raya Dungus, dan Jalan Raya Sawunggaling, Pasar Modern Puspa Agro. Kelas jalan yang digunakan. Dapat dilihat dari keterangan jalan tersebut bahwa lintas kendaraan kami menggunakan jalur via tol dan jalan lintas raya. Maka dari itu, mengacu pada peraturan status jalan, maka untuk rute ini melewati jalan arteri atau nasional dan menggunakan jalan kelas 1. Jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan sekitar lebih dari 60 km per jam. Lebar badan jalannya mencapai lebih 8 meter. Kapasitas jenis jalan ini cenderung lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan arteri tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal. Jalan nasional, jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk yang memiliki muatan dengan lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan beratnya dapat melebihi 10 ton. Untuk trayek tol laut yang digunakan,
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP 998/DJPL/2021 tentang penetapan jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk Teluk Bayur tidak bisa langsung ke Tanjung Perak, jadi kita menggunakan 2 jaringan trayek. Yang pertama, dari Pangkalan Tanjung Priuk. Kode trayeknya H-H-3. Jaringan trayeknya itu Tanjung Priuk ke Teluk Bayur, nanti balik lagi ke Tanjung Priuk. Jumlah jaraknya 1.124 mil laut. Lalu dari Tanjung Priuk menggunakan kode trayek T-1. Jaringan trayeknya Tanjung Priuk ke Tanjung Perak. Untuk jumlah jaraknya akan kurang dari 3.186 karena hanya sampai Tanjung Perak. Dan ini sumber datanya yang kami gunakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.